Jejak Pendapat Channel. Oke guys, selamat jumpa lagi di Jejak Pendapat Channel. Kali ini kita lagi di lapangan banteng. Kita seperti biasa cari target untuk wawancara terkait kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang lagi viral. Nah ini kita coba cari lagi siswa Jakarta yang bisa kita wawancara ya. Ini terkait barak militer dan rombel 50. Gimana tanggapan mereka? Ini kayak akan seru sekali nih guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung let's go, kita cari targetnya. Nah guys, kita coba cari target ya di sini yang kita bisa wawancara. Ini ada rombongan pelajar, cuma mereka lagi masih ada acara. Coba kita lagi nyari istirahat yang kita bisa ini ya wawancara. Ini ada 2 orang nih. Mudah-mudahan bisa diwawancara. Selamat siang, Dek. Ya, Maaf pengganggu ya. ya. Kita dari channel YouTube nih, Jejak Pendapat Channel. Jadi sengaja kita cari yang bisa diwawancarai. Ini Dek dari masih sekolah ya? Sekolah Kelas berapa? kelas 12 Oh, itu artinya kalau kelas 12 tuh ini ya? 3 Kelas 3. SMK. Kelas 3 SMK. Bentar lagi berarti lulus ya? Nah, ini sekolahnya posisinya di Jakarta apa di mana? di Jakarta Jakarta Pusat. Oh, SMK ya? SMK. Oke. Ini kayaknya 2 anak ini cerdas nih guys. Cara ngomongnya juga enak ya. Ini ada yang namanya siapa yang sebelah kiri saya? Ali bang. Ali. Ali Kalau ini saya Muhammad Yusuf. ya Muhammad Yusuf. Ali dan Muhammad Yusuf. Namanya bagus nih. Pasti rajin sholatnya nih ya. Alhamdulillah. Anak-anak baik nih guys. Nah ini Mas Ali. Mas Ali ini dalam rangka apa di sini nih? Saya di sini kegiatan jogging lari Oh, sore. lagi jogging. Ya, Kalau Yusuf sama? Ini satu sekolahan ya? Satu sekolah. Oh begitu. Tinggal di Jakarta Pusat juga. Pusat juga. Oke. Mas Ali, sekarang kan lagi jogging nih. Iya. Olahraga yang paling disukai apa Ali? Olahraga sepak bola paling. Sepak bola. Ikut klub? Nggak ikut, tapi saya sempat ikut latihan juga. Oh Kayak oke. Segi training gitu. Oh latihan. gitu. Oke. Kalau Yusuf gimana? Sama sepak bola juga. Sepak bola juga ya. Oke, mudah-mudahan jadi pemain bola nasional nih. Nah ini jadi kita mau ada yang kita tanyakan ke Ali juga ke Yusuf ya, kebetulan berdua nih. Jadi kita ini lagi coba menampilkan atau membicarakan tokoh yang lagi viral sekarang nih, Ali juga Yusuf ya. Kira-kira bisa nebak nggak gubernur yang lagi banyak dibicarakan orang nih sekarang? Ada di Jawa Barat. Siapa Ali? KDM. Oh KDM ya. Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi. Sering nonton ya Ali ya? Iya. Kalau Yusuf sering nonton Deddy Mulyadi nggak? TikTok banyak. Mereka ini bergaul guys ya. Cuma gaulnya positif kalau aku lihat karena yang ditontonnya Deddy Mulyadi nih. Oke Yusuf. Aku mau tanya ke Yusuf dulu ya pertama ya. Kamu berarti suka nonton Deddy Mulyadi ya? Di TikTok atau YouTube gitu ya? Kebijakan yang kamu tahu apa ya dan yang kamu suka dari Pak Deddy Mulyadi kebijakannya? Barak militer. Barak militer. Wah ini Yusuf ini tahu tentang barak militer ya. Kalau Ali juga sama Ali. Tahu Pak, dari barak militer tuh yang dengan Pak Kang Deddy Mulyadi. Oke. Nah sekarang saya tanya. Ini kan di Jawa Barat lagi bergulir ya barak militer. Yang kamu tahu Li, barak militer tuh seperti apa Li? Paling itu apa sih kayak dilatih biar jadi disiplin. Oh kencengin suaranya dikit Li. Biar lebih kedisiplinan sih kalau dari barak militer itu. Oke. Tapi banyak dari sisi positifnya. Apa positifnya Li? Positifnya kita menjadi lebih baik lagi. Terus tidak melanggar peraturan. Oke, ibaratnya secara etis lebih baik gitu ya. Syaratnya memang ke barak militer itu kan anak-anak yang dalam tanda kutip kelakuannya kurang bagus. Contohnya sering tawuran gitu kan. Kalau Ali kayak enggak nih ya? Kagak, alhamdulillah. Juga ini Yusuf enggak nih. Kelihatan dari muka-mukanya muka ini nih soleh nih. Nah kalau pendapat Yusuf tentang barak militer, Yusuf. Itu Pak, kalau buat yang orang-orang sering menapel mulu, jarang alasan lah. Kencengin suaranya lu. Ya, orang-orang yang sering main HP mulu. HP mulu. Di rumah mulu tiduran. Bisa Pak, bawa barak. Itu bawa barak aja ya. Nah, ini kata Yusuf, orang yang anak-anak yang main HP terus di rumah nggak pernah belajar,
suruh bawa ke barak katanya. Bagus nih. Nah, di Jakarta kan banyak sekali tawuran ya. Mungkin kalau di sekolahan kamu udah nggak ada sekarang? Alhamdulillah udah kagak ada. Udah kagak ada ya. Tapi kalau di lingkungan Yusuf sama Ali masih ada tawuran. Kagak ada Pak. Udah kagak ada ya. Syukur deh. Tapi dalam artian barak militer itu yaitu tadi yang dibilangin sama Yusuf, bahwa untuk menanggulangi anak-anak yang attitude-nya bermasalah gitu ya. Nah, kalau menurut Ali juga Yusuf ya, seandainya nih barak militer ini diterapkan di Jakarta nih, bagus nggak nih kira-kira? Bagus. Bagus. Biar kedidik. Coba Ali dulu. Terus apa lagi bagusnya Ali? Bagus kayak lebih ke kedisiplinannya, terus jadi kagak males lagi. Oke. Mungkin itu kayak kita ya, pemerintah paling mau begitulah, biar anak-anak biar kagak males, sering lawan. Jadi fasilitasi gitu ya. Jadi lebih baik lagi. supaya lebih baik lagi gitu ya. Nah, terus kalau menurut kamu gimana? Bagus banget. Bagus banget. Ya. Mau nggak misalkan di Jakarta diadakan barak militer, siap nggak? Siap, mendukung ya. Mendukung, Teman-temannya banyak yang main HP ya. Banyak Pak. Ya udah, ngomongin teman-teman yang suka main HP, suruh barak militer. Biar latihan fisik Pak. Barak. Anak-anak ini cerdas ya guys. Jadi mereka ini tahu banget fungsi dari barak militer dan mendukung barak militer ini diadakan juga di Jakarta begitu ya. Nah, seandainya ini pertanyaan begini ya, dan ini terkait barak militer karena kalian kan siswa. Jadi pertanyaannya adalah, bila mana nih program barak militer ini kan udah terbukti berhasil di Jawa Barat ya. Bahkan sampai ada yang dibawa ke stasiun TV, di stasiun TV ada yang diwawancara gitu ya. Nah, seandainya nih program ini dijadikan program nasional, jadi seluruh tingkat kegubernuran gitu ya, itu menerapkan kebijakan yang sama. Jadi anak-anak yang attitude-nya kurang bagus dididik, dilatih di barak militer. Kamu setuju nggak, Ali? Kalau menurut saya setuju, tapi dari penilaian orang kan beda-beda ya. Oke. Ada yang terima, ada yang enggak. Kemungkinan kalau menurut saya, bagi saya setuju aja, tapi penilaian orang belum tentu ada yang mau, ada yang tidak. Oke. Kalau menurut Ali sendiri, seandainya itu tadi diterapkan di seluruh Indonesia, ya setiap gubernur menerapkan kebijakan itu dengan harapan supaya anak-anak didik attitude-nya lebih bagus, kamu setuju ya? Saya setuju. Efeknya apa sih misalkan itu dilakukan? Kita jadi lebih baik dan tidak males lagi mungkin, karena kita dididik menjadi yang benar. Jadi tercipta sumber daya manusia yang lebih baik nantinya ya. Jadi SDM yang bagus. Siap. Nah, kalau Yusuf, apa Pak? Gimana, setuju? Kalau seluruh Indonesia menerapkan kebijakan yang sama? Setuju Pak. Biar anak-anaknya biar pada rajin Pak. Oh gitu. Biar pada nggak malas lagi Pak. Poinnya memang barak militer ini suatu hal yang positif gitu ya, Ali ya. Juga Yusuf gitu ya. Nah ini ya Sob, itu terkait barak militer ya. Jadi seandainya diterapkan di seluruh Indonesia, kalian berdua setuju gitu ya? Setuju. Nah teman-teman ini luar biasa ya, anak muda ini, beliau berdua ini setuju bila mana barak militer ini dijadikan program nasional dengan harapan supaya anak-anak sumber daya manusianya akan lebih terlatih dan lebih baik gitu ke depannya. Nah, ini pertanyaan lagi nih Mas Ali tentang rombel ya. Pernah dengar beritanya yang rombongan belajar 50 persisa di Jawa Barat sekarang ini itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat karena memang kekurangan kuota bangku begitu. Sementara anak didik banyak, sementara kuotanya kurang, makanya dibikin kebijakan sementara yaitu rombel 50. Kedepannya akan dibangunkan sekolah lagi supaya cukup begitu ya. Nah, tapi saat ini malah digugat nih, ada yang mau gugat. Pernah dengar beritanya? Yusuf tahu ya, digugat ya sama sekolah-sekolah swasta. Menurut kamu kebijakan yang Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat lakukan itu tepat nggak untuk saat ini? Kalau menurut saya sih, jadi untuk memenuhi kuota sementara.
rombel itu tujuannya adalah memenuhi kuota untuk anak didik supaya bisa masuk sekolah daripada putus sekolah. Nah, tapi sementara ada pihak-pihak dari swasta yang menentang ini, malah menggugat. Kalau menurut kamu gimana kebijakan Pak Deddy Mulyadi seperti ini? Nah ini maaf ya, arah pertanyaan aku mengerti nggak nih ya? Jadi Gubernur Jawa Barat itu menerapkan jadi satu kelas itu 50 siswa. Iya, Tujuannya karena apa? Karena di Jawa Barat ini anak muridnya banyak, sementara sekolahnya kurang. sekolahnya kurang. Nah, makanya diadakan oleh gubernur kebijakan sementara. Ya, di dalam kebijakan sementara itu dari satu sekolah tuh pokoknya satu kelas 50. Iya. Nah, tapi ini sementara selagi lagi dibangun sekolah untuk memenuhi itu. Cuma kebijakan itu justru banyak yang ada yang menentang, bukan banyak ya, yaitu sekolah organisasi dari sekolah swasta. Nah, kalau menurut Ali sendiri atau juga Yusuf, kebijakan Pak Deddy Mulyadi untuk sementara ini cukup pas enggak nih? Pas, Pak. Hmm? Pas. Biar anak-anak yang nggak sekolah biar sekolah, Pak. Jadi kalau menurut Yusuf pas ya. Jadi anak-anak yang nggak sekolah bisa sekolah ya, karena kuotanya dicukupi. Banyak. Kalau Ali, Sama pas, Pak. Paling juga yang lain yang kurang mampu gitu jadi ikut sekolah. oke. Ya sama-sama belajar lah, bar kasarnya. Oke. Nah teman-teman, jadi Ali sama Yusuf ini menyatakan bahwa kebijakan rombel sementara ini, rombongan belajar yang 50 orang ini di Jawa Barat adalah hal yang tepat kalau untuk memenuhi ya target supaya anak-anak bisa sekolah semuanya gitu. Nah itu terkait rombel ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Yusuf juga Ali. Ali, ada pesan nggak ke warga Jawa Barat dan nanti terkhusus ke Pak Deddy Mulyadi? Sepatah dua patah kata. Kalau buat Jawa Barat paling ya semoga kedepannya lebih maju lagi lah, lebih jaya lagi dan lebih makmur lagi rakyatnya. Amin, amin. Jadi di barak biar pada pinter anak-anaknya. Jadi Pak Deddy teruskan baraknya gitu. Lanjutkan biar pada nggak males main handphone mulu. Nah, Mas Ali ini Pak Deddy mengatakan bahwa teruskan program baraknya supaya anak-anak nggak pada malas gitu ya. Itu Mas Ali ya. Siap. Nah, kalau Yusuf apa nih? Semangat buat Bang Deddy ya, buat kami barak itu. Semoga di Jakarta ada lah. Nah, kalau menurut Yusuf semangat juga Pak Deddy teruskan baraknya, semoga di Jakarta ada katanya. Oke ini teman-teman, terima kasih ya Mas Ali, Mas Yusuf atas pendapatnya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, berguna buat nusa dan bangsa. Salam buat orang tuanya ya, Yusuf juga Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman jejak pendapat dua siswa yang cerdas nampaknya ya di jawaban-jawabannya. Jadi mereka mendukung gitu program barak militer. Bahkan ketika ditanya bila mana program ini dilakukan di seluruh Indonesia di tiap kegubernuran gitu ya, di tiap kepala daerah, itu justru hal yang bagus kan begitu ya. Terus terkait rombongan belajar juga, rombongan belajar kita tanya juga ternyata memang mereka setuju juga karena untuk memenuhi kuota daripada anak-anaknya malah tidak dapat sekolah, akhirnya putus sekolah gitu ya. Itulah teman-teman liputan yang kita coba bisa sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Stay tune in this channel. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.